Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lalu itu gagal. Ilmu temboata talos salamu talut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'maluna. Qala Allah Ta'ala aidan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mautu babun wa kullu nasin dakhiluhu. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa biqurbika la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemerintah setempat atau yang mewakili beliau bersama seluruh jajaran yang sama kita hormati, kita cintai, kita muliakan, kita banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, kita banggakan, teman-teman dalam organisasi ataupun ilmu mata, baik pimpinan cabang, ranting, kelompok, simpatisan yang saya sangat muliakan, bapak-bapak haji, ibu haja, hadirin jemaah tajiyah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus keluarga yang berduka yang semoga tetap dalam naungan limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah, amin. Segala puja dan puji sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala izin dan kehendaknya sehingga kita pada malam hari ini dapat berjumpa, berkumpul, bertatap muka, bahkan bertemu di rumah duka ini serangkaian menghadir acara doa tahlilan hari yang ke-7 atas meninggalnya saudara kita, teman kita 7 hari yang lalu, 7 hari yang lalu, yaitu Bapak di Kauman ya, yang sering kita sapa. Mohon maaf kepada keluarga, saya dihubungi oleh Pak Nimo ya. Pada waktu kedukaan itu saya juga ada, cuma rencana pada malam hari yang kelima tidak sempat karena pada hari Rabu sampai kemarin saya ada undangan ke Kota Mobagu sampai Lolak. Oleh karena itu saya mohon maaf ya. Alhamdulillah hutang saya itu bisa saya penuhi pada malam hari ini, amin. Selanjutnya salam dan salam tak lupa senantiasa tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat beliau, dan insyaallah salat dan tasbih akan tercurah kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman nanti, terutama umat beliau yang selalu istiqamah dalam melaksanakan segala syariat agama Islam dan meninggalkan segala larangannya, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya sangat muliakan, mohon maaf kira-kira waktu diberikan pada saya ini 1 jam boleh?
Pak, mohon maaf, mau malah kalah mulu-mulu nanti ya Pak ya. Tapi jangan kurang 1 jam, lebih alhamdulillah, terima kasih. Karena sangat penting ini Pak ya. Apalagi ini bulan suci Ramadan ya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, almarhum ini sesuai dengan informasi yang saya terima dari Kanimo, bahwa beliau beberapa hari sebelumnya ada sesuatu yang beliau tanya untuk penjelasannya. Bahkan mohon maaf Pak ya, kira-kira 3 minggu sebelum Ramadan ini beliau sempat bicara dengan saya melalui telepon. Ada satu tuntutan, mohon maaf karena ini teman saya, kami di Ilomata, ada satu tuntutan yang beliau mintakan penjelasan pada saya. Saya bilang Kak Oman boleh maafu ya, agar ilmu ini tidak akan dicabut oleh Allah berkahnya, kalau boleh nanti kita ketemu secara 4 mata. Tapi dia sudah bisa membayangkan yang akan beliau tanya itu, sehingga beliau sampaikan, alhamdulillah Pak Ustadz sudah membuka jalan bagi saya untuk datang ke rumah. Saya bilang, saya ini yang namanya umat, jangankan Ilomata, yang di luar Ilomata saya siap ya. Bahkan di Paci, di Dembe juga, itu beberapa bulan yang lalu ketika saya bertamu kepada beliau, beliau selamanya memaksa saya, Pak Ustadz hajai pemilu kembar latih. Saya bilang Paci butuh Mahmud Tihutu di Longola. Jadi mak ilono hilate saya. Ya, sampai Bapak dan Ibu almarhum Kak Oman ini, Kak Upan ini ya, artinya tidak ada yang perlu disesalkan, cuma beliau tidak sempat ketemu dengan saya. Bahkan Tika Nunu katanya dia bilang dia mau panggil sama Ustadz, Pak Ustadz janji ada yang dia mau kasih sama saya. Sampai beliau meninggal dunia ya, tidak sempat ketemu. Tapi mohon maaf ya, ada sebenarnya kalau dilihat ya, secara syariat itu bukan yang aneh. Kalau menurut cerita Kanimo pada saya, ketika beliau waktu itu di Ampal di Polda, menurut beliau dunia butima mau bango. Anda kira-kira ini balen tempat ilmu mata, mata lalu hilul Allah Taala tabat yang bersangkutan. Karena mohon maaf, mata kita ini Bapak dan Ibu yang lahir ini hanya bisa menyaksikan apa yang ada di atas, di depan mata kita. Tapi kalau mata batinnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ya, belum apa, balai mailat ada tuntutan patau-patau mata lo nyawa hilul Allah taala. Bapak dan Ibu melapata arasi Pak. Cuma kenapa manusia biasa sebelum dia akan menghadapi sakaratul maut itu masih dihijab ya, karena ondila hu atali mengambil tulah untuk kali, sehingga itu nanti pada saat itu beliau subhanallah ketika ini menggulati wanti bu yo mama tolong nyawa hilul Allah taala, sehingga mualafa ta'rasi ya. Kemudian ini kan ada tuntutan, ada 4 tinggal batanga nyawa hilau rahasia ya. Batang beti mata daripada yang batang ini basiruni yang lahiria ini ya. Kemudian mata nyawa itu yang dibuka oleh Allah kepada beliau di saat mendekati ajal beliau, sehingga wali kanim itu kanim di lubang dunia ya. Kemudian masih ada 2 dong, matolo hilau wa matolo rahasia wa tinggal dari patata atau tak halili itu Pak ya. Sehingga Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kepada kita yang masih dirahasiakan oleh Allah itu beti bola mabu Pak donggo hipontola la ujak beti otawan toh. Saya ulang kembali, itu beti hipontola la ujak beti udi pemopatata Allah toh. Sehingga mohon maaf, jangan kita berani memutuskan memponis kepada sesuatu ujam patata Allah toh. Karena segala sesuatu ini tinggal ada yang dibuka oleh Allah, ada yang masih ditutup ya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, yang berikut penyampaian belikan ini mu'alatia Pak Ustadz heintoli ke uman boti walio ke upan boti ya walio ma'a wololo mau apa dulu kan
Nyawa apa? Mol apa? Wololo molo punyawa. Ya, jadi Bapak dan Ibu ya, karena beliau adalah pimpinan. Jadi apa penjelasan saya kesarkan di sini. Sebelum itu mau bisalah molo punyawa, musidim patah topolanto batanga. Dewi itu nyawa. Ya. Karena di dalam bukan hadis ini, tapi ini saya temukan di dalam Al-Hikam Imam Ali radhiyallahu anhu. Lama saya cari Pak, apa ini hadis apa tidak. Tadul Pak Asad. Lalu kok kosong buat hati ya. Tikawar itu dua. Jadi Bapak dan Ibu saya melakukan harus semua patah topo. Lama saya cari ini Pak. Ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan bukan hadis, tapi ternyata ini adalah kalimat Sayyidina Aliun radhiyallahu anhu karamallahu wajhahu. Walau itu man arafa nafsahu. Dan memilat tapulati atau Al-Hikam Imamul Ali kamasi wati. Ternyata ini bukan hadis. Ya. Man arafa nafsahu. Tita lotita tamongilalo nafsahu, jiwanya. Ya. Patatil nuhelilo fa. On itu belajari nahu otawan tu makna lo fa bait. Pataot tuntun helo kada. Ya, masuk pada fi'il madhi. Man arafna nafsahu faqad arafa rabbahu. Titalo tita tamalongi lalo batang liyo malongi lalo to eya liati. Mohon maaf Bapak dan Ibu ya. Ini bukan hanya sekedar bohong mengilalo, musti pasiolo. Ion bisa lampu pasi Pak ambil alatnya mau totolo. Ya. Won bisa lampu pasi i motel mak mau totolo Bapak dan Ibu. Ya. Karena mohon maaf, jangan ilmu itu hanya hiasan bibir. Ya. Ya, hanya hiasan bibir. Namun sekalipun kita belum bisa mempraktekkan artinya di pewali dan di pewali yang tempo pasi, insya Allah open pomo ekimaku jauh tata mata. Karena untuk mampu pasiti masa siapa ya? Karena mampu pasiti susah. Arah betul. Oleh karena itu dia diadahului dengan fa dan kada. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu dia tu puasa dia. On makila amali tapi ya kada kama kada betul kada itihulolo di dubakar lota. Karena itu perintah keras taukid. Bok karena uja atawan taharapun tawan bolo hidup wita nanti boleh mah wairil mak enggak itu pada kata ceritaan tuh. Ya, jadi saya ulang kembali ya. Jadi sebelum itu mengenal walau mau nyawa harus mempatatan tepo Allah batangan doh. Karena Allah tu tiba mohon maaf ulul hunta tu dunia buti ulul hunta tu dunia tiba utu tolu melohe patumulo lampe marijiki melohe utilumulo walau utilumulo batanga wow melohe utum tumulo walau utum tumulo nyawa. Jadi harus tiga ini. Ya, tiga ini. Mati mohon maaf Bapak. Seluruh kehidupan atau usia kita yang diberikan oleh Allah pada kita di dunia pomo pulitoloma pohunanto malohe petumulo. Sementara dunia ini adalah fana, satu saat akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tahu itu mampu pasti lo arah para bahu ini, fakad arah para bahu ini Bapak dan Ibu rupa-rupa emas atau olang Pak. On itu malongi lalu ya, mohon maaf ya, cucu daripada Hasan Husain, anak dari Bapak Hasan Husain, cucu daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dicaci maki oleh orang, tum buaya lo tahu, bolo wala ya mak apa, buti mahet buaya lo tahu otiti. Di rumah ingat itu, walau bila atawa no bila atawa model bahasa anta Pak,
ayah tidak tahu bagaimana cara membalas itu. Kira-kira belum apa Pak? Kita betih doa ilmu lipali. Kira-kira mah walian tuh halal lipali. Beliau cerita pada saya Pak ya, mohon maaf ini sengaja saya sampaikan agar jangan kita di ilmu matiannya bawa ikut-ikutan Pak. Ya, karena bisa lalu ilmu mata Bapak dan Ibu ilmu beti didu oli hita opi hita. Oh jangan lu melihat tutunggilut no amdan ditanggul di dumai tanggul lolo apula. Sehingga ilmu hanya merupakan hiasan. Dan ini telah diberikan contoh oleh baginda Rasulullah SAW, para sahabat, dan beliau juga almarhum Bapak Tipalirani. Dan ini cerita beliau pada saya sendiri. Bukan saya terima pada orang lain Pak, tidak. Pada tahun 93 hari Selasa jam 11 tengah hari ini kalimat ini saya masih ingat Pak. Botia wali pali mak mehepua ya lo tahu total lo bele, cuma tidak perlu saya utarakan kalimat itu janggal. Bo karena tipali ingin membuktikan tak tipasi sabotita mah mau abah buti mehepua ya lo tahu tiamlah di dumoing wali pasi wali pali mah hingga pengolamu jamoing. Kira-kira memalin tahu ti apa? Boti olatia kadimu boleh maaf Pak. Tapi itu umur masih usia saya baru 37 tahun. Lapat Allah tak jawab dia tuh huang ngolah tahu huang ngoh. Dema atau lia huang ngoh talo cara mabait oh ya film dema pilot tim lati lo lahwat atau motor Pak. Jadi mau pasti itu susah. Ya. Itu usia baru 37 tahun lebih. Betul ama masuk Pak. Masa mau likani masuk di 60 tiali. Insya Allah tidak akan ketemu dengan hal yang seperti itu. Ya, jadi mohon maaf. Jadi jangan ilmu ini hanya hiasan. Pak Abu melatih kali penjelasan ini. Man arafa rabbahu, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Tita tamalongin lalo batang dia, malongin lalo ya dia. Wa man arafa rabbahu faqad jahila nafsahu wa tita tama longilalo liyo malohuladu tia toba tangalia. Jadi hulode ini Bapak dan Ibu mohon maaf itu hipotol imua dila hulode dial mau otawa hulode tua ngatota pooyo tua ngakaraja Pak. Ini maksudnya badal itu gohipo itu himai pai walau Pak Ibu ti ahli tinggal tu moyo ngagaga mati istilah tak dong kayak biya tutuluhuam maksudnya woyo yang ngagaga po yang ngagaga po oyo bawa karakaraja bawa po oyo buli paidel mau tetang menghimpun dua dalam satu pekerjaan Pak. Mau dalam mau tiap tinggal bolu anisalon tuh hilang Allah hilang tiap kalimat latih. Nah, bagaimana agar gasing ini bisa berputar dengan baik dan dia tidak ada gangguan? Ipok tulu deu, paku liu Pak, on pakai atau paku keu ti tayang apa ibeti sehingga itu lo belum apa Pak itu hepusi tahu di doa hita lebih hita wa uluma leto tunggilon di metang lalu apula udah Pak kalau kata wadi. Jadi hati-hati kita Bapak dan Ibu. Ya sehingga wonu pasiola beti yang pertama yang kedua waman arafa nafsahu faqad arafa waman arafa rabbahu faqad jahilan nafsahu boleh apa Pak boleh pong lalu tahu itu di rumah masuk upo ayo lo tahu upong lalu tahu kenapa kita tidak punya kesempatan lagi untuk membalas karena tauhid orang yang seperti ini ma polu lo tauhid di ya sehingga itu tuh ilmu mata mohon maaf kenapa dalam ilmu mata tidak ada istilah zikir tidak ada bahwa tauhidi perbedaannya kalau zikir dia itu dalam tarekat ya dalam tarekat sehingga di dalam satu penjelasan dalam tarekat hidayatullah ya wow itu tuh ilmu mata ada ya cuma materinya yang berbeda tujuannya adalah sama. Di mana-mana saya sampaikan Pak, mohon maaf. Kalau kita berbicara tentang tarekat, baik Naksabandi, Qadiriyah, Al-Uluhiyah, Hidayatullah dan sebagainya, bahkan di dalam kitab saya itu ada 98 tarekat yang diakui di dunia, ya.
itu tujuannya sama, li'ilai kalimatillah, untuk mentauhidkan Allah, ya. Sehingga bapak dan ibu harus otawan untuk dia pasiolo, karena mohon maaf, setiap hari kita ini membicarakan ilmu, ya. Bahkan di dalam kitab Duratun Nasihin, ilmu itu terdiri daripada 3 huruf, ain. Ain diterjemahkan oleh sebagian ulama iliyin, ta'u ilim itu bilu alim malakato, ya. Di samping dia makamnya tinggi, ya, pribadinya lutfun, lembut dengan orang, molumboyoto wala tahu, ya, molumboyoto. Dila itu mohon maaf, ilimu amlah di dumal bopehilo to tau ti ayak bento. Apalagi mohon maaf, di inketo ilbatati gahiru parupawa, Pak. Saya terus terang saja, Pak, demi Allah. Tujuan saya, ya, baik saya ceramah di Ilmata di mana dan sebagainya, saya berusaha berdoa agar semua orang ini akan menjadi selamat. Mati to Ilmata tahu wa wahalalahu liya walala beti tauti ayabili ahumelu alihume melahubu. Susah beti tadi ya, Pak. Ada yang begitu, ya. Sehingga itu mohon maaf, ya, mohon maaf Bapak dan Ibu, ilmu yang kita tuntut ini harus bisa menuntun pada kita kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Saya lanjut kembali, Pak, ya. Jadi orang yang telah mengenal Allah, ya, telah bodohlah dia. Maksudnya hulode botidilah hulode dial ma'atawa po hulode wantu hetota po embi dumailatia wonuto ilmata hulode wantu hetauhidi de ya. Karena itu boleh hemot tauhidi de ya ibali pokoknya tahu ya, di dumasa itu, Pak, di dumasa Pak. Kenapa? Karena kita, hati kalbi kita tidak punya kesempatan lagi untuk menerima atau untuk membalas kepada orang yang berbuat zalim pada kita. Apalagi mampu pasti otololio, Pak, wa man jahila nafsahu la ya'rifu nafsahu. Tita tamalahu lodu to batangalia, ya, la ya'rifu nafsahu di tawali batangalia. Kenapa? Karena orang kalau memang sudah ma'rifatullah dia, Bapak dan Ibu, tidak ada yang dia miliki, dia tidak merasa memiliki dan tidak merasa dimiliki selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mamalah tingkatan terakhir uti, Pak, subhanallah. Jadi buat betul ilmi Bapak dan Ibu, ya, harus kita praktekkan yang begini. Ya. Kemudian di Ilmata ini Bapak dan Ibu, ada penjelasan ini, saya sempat catat al-jihad di Patalati, ya. Sehubungan dengan pertanyaan almarhum, ya. Ya. Pertama Bapak dan Ibu, ya, ini banyak yang tanya pada saya, Pak. Bahkan di diktat ada yang, coba saya jelaskan kembali. Ada yang disebut pakaian satu par. Pakaian yang ngopar wali. Kemarin saya waktu di Kota Mobagu masih ditanya juga ini. Saya jelaskan sedikit. Pakaian satu par ini bahkan Bapak dan Ibu, kedudukannya tentang mengkaji ilmu pada sekujur tubuh. Dan ini dasarnya Bapak dan Ibu apa? Dan ini Bapak dan Ibu harus kita tahu, harus otawan uti. Oh, Dinate Afrianto yang memerintah, bukan Tipali, bukan siapa, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falyanzuril in, dah bila tumtumulolo fa lagi. Falyanzuril insanu mimma khulika. Falyanzuril insanu mimma khulik, bukan panjang. Falyanzuril insanu mimma khulika.
Hendaknya manusia itu mencari, mengkaji tentang bagaimana dia diciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lamento Pak, ya, yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Manusia itu keluar dari sulbi dan taraib. Mohon maaf, wan sulbi totalai taraib pada kaum ibu. Untuk ilmu mata masa-masa tolaw itu. Wan itu pelajari tentang putu mehilopata iman dia tamai itu. Karena itu ai tamai lo opat lo tulundungo dulu lo tinggili, dulu lo tulundungo opat lo tinggili. Beda itu. Tapi mabadanya syariat itu bisa lah bahwa manusia itu keluar dari air sulbi dan taraib. Bonte operasi mola tahu Pak. Lolahi wan botapun to zat air mani itu tidak ada. Bahwa dia memasuk ilmu mata itu mata putu itu di mana tempatnya air mani pada diri itu. Ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, dia popo tulu itu, popo pengap tulu itu ilmu mata. Yang penting memahila jalikan ima popo oyong di pulau pulita perjalanannya masih jauh Pak ya. Ya. Bahkan terakhir di saat kita akan menghadapi sakaratul maut ya, seperti kauman ini ya, ini Bapak dan Ibu, itu nampak pada beliau ya. Jadi itu mana pakaian satu par, yaitu mengkaji ilmu pada sekujur tubuh, sehingga itu opata itu dia hanya berkisar pada tubuh opata ti lali wala to ilimi boti ya itu lalai tuang ilo segitiga. Jadi Bapak dan Ibu itu yang pertama. Yang kedua, tempat yang luas. Tempat yang luas ini Bapak dan Ibu po bidu mailati halemo pio. Wodi itu boti halento mo pio wala tahu dunia ini terasa luas bagi kita Pak. Ya, rezeki indo meluas Pak. Bon halento mabadelo ti amo apa wala tahu tentang ti Ustaz, itu malah pintu. Datang dapat ya Ustaz. Masalah itu. Kenapa? Karena hal yang teman berarti mau Paulo tahu. Yang kedua, kendaraan cepat, limbu yama ihilasi di dalam membantu menolong orang lain. Ya, saya cerita sedikit Pak ya. Kurang lebih tahun 54-55 kalau tidak salah itu. Tipaliti mola tohu idu tosapuo ya, bersama seorang yang mendampingi beliau boleh maaf Bu. Nah, ini sejarah yang sempat saya terima. Toli lipaito bito mungkin Bapak dan Ibu tahu Tipakiki Bagino. Beliau yang yang membantu Tipali di awal Pak dong kepala dari awal Pak, bukan yang sekarang. Kalau yang sekarang tidak tahu, banyak yang tidak tahu sejarah itu. Sehingga kalau yang tidak tahu sejarah itu dia tidak terima Pak ya. Terus menurut cerita beliau, ketika di waktu jam 4 sore molatoh dustapu obe itu waluta lon dalam istilah tempat saya itu talo bakuku ini mau bisa lalu ihilasi Pak, boleh maaf Pak. Jadi bisa lalu ihilasi malah mulo lipali, bukan hanya menyebarkan cerita. Loba kuku, unda tilu mata tinggal lahu kemudian mengepulkan asap lopo bol wali palema gino. Kira-kira anta mehile turun uti mola toi tata mal huyala otoluli mola tohidu hiali otoluli molati. Bol wali paki ke bagian mak tipali mona bol wali palema mona oi on tipali mona berangkat Pak kurang lebih jam 4 sore. Tiba di sana nanti jam 12 malam. Tidak diundang, cuma karena mendengar orang yang berteriak, wapatama lopo bulo polo. Itu tandanya, alamatnya kalau ada yang demikian pada waktu itu Pak ya, berarti tambah hile turun kita baik tepat. Bapak pasti lo hilasi Pak. Lostar mah dunggot ulahu di jam 12 malam lihat dunggat detat. Tiba di gubuk itu, kira-kira perjalanan dari gubuk itu sekitar lagi di 15 meter karena di kaki gunung. Lo dunga hotahyoh ngati pali. Pali tahyoh lo dunga hetahyoh mak turun dari gubuk.
malah lahir ada bataya betok sekitar kurang lebih 20 meter. Hipos hiyo ilintul pali hilonga lama hiyo ubal mati mai tu alate ilate ngenti jam longko lolango ya sekitar jam 3 mungkin itu. Ilata lo ilo tutu mati melahirkan di tengah gunung Pak ya, di atas gunung, di hutan belukar yang tidak ada penghuni, hanya mereka suami istri. Balu wali palima, ini sudah jam 12 malam. Balu wali palima, wono umaila, wono madina tetiali, wono mambango, mapahembide keluarga. Tapi mereka masih cakap-cakap di sini. Ini sengaja sampaikan mau bisa lauti hilasi uti. Kira-kira setengah jam mereka bercakap-cakap, balu wali palima, deh ulah tipu. Bila pemaitah pelem mata mailah. Jadi ini si paki kebagian dengan si laki-laki ini yang istri yang meninggal ini hitihulate tilo lama pali boti pali tamala betul lama de bantai boti bolu ali pali mah assalamualaikum walau tata dalmia waalaikumsalam malau tulimai pak bolu ali pali itu hepelem mailate. Kemudian beliau ulang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente botia ibu di mai ti dilemu. Hepel dilemu i mailate. Bola di palema hepel mailate. Ton talo himbulo yo awak. Itol tu ilmu mate jamal himbulo Pak. Dari situ lahirnya itu jamal himbulo baik. Itu dalam ilmu mata. Kalau dalam agama, kenapa kita tidak boleh berbohong? Karena tamu himbulo itu Bapak dan Ibu, dia tidak didekati oleh malaikat. Karena saking busuk daripada mulutnya orang yang membohong begitu. Sehingga malaikat tidak mau rapat kepada orang, mohon maaf, yang sering berbohong. Itu ilmu mata, dari situ lahirnya Pak. Kemudian sudah dia tak mati awak, mati melahirkan dan bayi pun lah mati Pak ya. Tapi begitulah keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Upil Allah Ta'ala tolipali yang dalam istilah, mohon maaf, yang dalam istilah tarekat itulah yang disebut majzub. Sesuatu kegaiban, kelebihan, keanehan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dia kehendaki tanpa melalui salat, ibadah dan seterusnya. Itulah yang disebut majzub. Kalau yang dari bawah salik, sama kedudukannya ini Pak, sama. Wali ini ada dua, wali majzub B dan wali salik. Kalau majzub yang mulai dari tingkatan ma'rifatullah, ma'rifat, hakikat, tarekat, syariat dan bawah. Tapi ketika beliau turun ke alam syariat harus berguru dulu pada dunia syariat. Buktinya tipali itu, mohon maaf, beliau sampaikan pada saya, utiata oleh debo tajwid ngoidi, debo odiki ngoidi, debo ojabu ngoidi, pong ini ngodi utia walimah. Karena di tahun berapa beliau masih berjalan sama-sama dengan Bapak Kadi Kiai Haji Basrauf. Dan rumah tempat mereka bertemu ada di rumah daripada istri saya. Di depan rumah adat Gobel di sudut situ. Tali basisa ini kanimo. Di situ pernah mereka bukan cuma pernah, banyak kali mengadakan pertemuan pengkajian. Tikali abasi pernah kitabi tipali tahuloh momito yang sudah mengan ke dalam begitu. Dan ini banyak yang tidak tahu Pak. Dan ini cerita beliau pada saya langsung, bukan saya terima dari orang lain. Ya, jadi itu. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya muliakan, setelah mereka bertiga naik, ternyata si ibu ini ditemukan sudah sementara menyusui anaknya mahempu tutulah. Iya, berarti yang hidup ini bukan cuma ibu, bayi satu kali Pak. Udi wan popelhu ga ibu, udi ga ibu to ilo mata. Uti udetu silet pokoknya utie. Mulai tak ilu mata utipa mohon maaf Pak. Pali pesan sama saya wati akan ibu terus mau lolo betul mau elama uti karena saya sendiri yang beri pesan poda tawa hadis firmani umani pohyo ilimiti dila poda tawa dia poda tawa silat udah tu tidak
Mohon maaf Pak, mohon maaf. Kalaupun ada dalam ilomata, bukan ini tujuan Pak, bukan dilautie. Udahlah tibo ega ibu to dunia. Wow medungga satu saat Bapak dan Ibu, mohon maaf bukan Ibu, buat watal bisa salah di potandu Pak. Cuma sengaja saya sampaikan ini. Karena saya menerima amanah langsung dari beliau. Dan saya masuk ilomata bukan keinginan saya Pak, tidak. Cuma penyebabnya begini. Saya dimintakan tolong oleh paman daripada Ibu, Maitu Walatia. Oleh Ustadz turungi pemain ada di Pali bonjengnya payu hati. Di bulan Ramadan ini sudah naik bolu wali Pali mak Ustad bolu wali bolu uamali itu mak Ustad putaboti Pali mau ceramah jo sehingga mohon maaf pada saat itu saya sudah saling berdialog dengan Pali tentang kejadian diri yang 13 anasir ulum biar tahu patawal boti. Ini yang benar. Sehingga mohon maaf ya, sepertinya beliau tiba-tiba agak tertarik bercakap-cakap dengan saya karena saya dengan hadis firman. Terakhir apa Pak dibilang? Dedek dia lomai. Saya tidak minta Pak. Dedek dia lomai. Langsung beliau dasar saya. Beliau dasar. Terakhir cuma itu yang beliau pesan. Poda tawa hadisi wa firman umali pohyo ilmu itu insyaallah Pak uti holati ya Pak. Boleh maaf Pak, saya ceramah baik di luar ilomata ataupun dalam ilomata boleh maaf Pak, jahe polol hulate ilang utani uti. Taruhlah saya tidak diundang, bukan ini tujuan saya Pak. Tujuan saya memperbaiki umat. Populor hulatia dunia Pak, pengelola wati loh hilita pegawai. Saya ini pegawai berhenti Pak 15 tahun berhenti tanpa syarat demi karena umat Pak ya. Jadi ini Bapak dan Ibu yang melakukan, mohon maaf sekali lagi kalaupun ada kegaiban seperti ini, mohon maaf bukan ini tujuan daripada ilomata ya. Lalu teman-teman mau luangang pek kan mau tuti karena saya kemarin dari Kota Mobagu singgah di Lolak sehingga di Boroko banyak yang sedang dengar tentang ini. Nah, jadi terserah saya sampaikan, saya ulang kembali, kalaupun ada ini, mohon maaf, bukan ini tujuan ilomata, tapi tujuan daripada ilomata. Tunggu, ada lagi satu. Diadakan pertanyaan Pak waktu itu. Ada yang tanya ke saya, Pak Ustadz, tujuan ilomata ini apa? Saya bilang hanya satu, mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita menuntut ilmu kalau hanya menyebabkan dimurkai oleh Allah? Untuk apa kita di dalam surga kalau tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi itu intinya. Terus ada yang jawab, Pak Ustadz, ada yang kami dengar bahwa tujuan ilomata ini yang 3. Saya bilang apa-apa betul arata foto bukan ini tujuan ilomata boti arata potembulu batanga pemaya itu urutannya sebenarnya arata potembulu dulu yang duluan, mohon maaf Pak ya. Ada yang lain mengatakan batanga pemaya dan itu arata potembulu nyapa dong. Kalau setelah saya analisa, mohon maaf, setelah saya analisa arata potembulu dan impor saya kecakap dengan Kaudi Pasilio arata potong bulu poolo dan itu batang pemaya nanti yang terakhir nyawa pedungalo. Maksudnya yang 3 ini hanyalah cara untuk mencapai ilmu apa saja, ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu apa saja harus 3 modal Pak. Modal ini pertama arata potong bulu walolo Pak, walolo pasilia kita dari tempat kita masing-masing Pak dilabo hitombo tamai itu dila hita ayamai tomotoro motolo dilabo utilali. Jadi uang yang kita gunakan itu termasuk arata potong bulu. Kemudian kita kemari motor ini kita isi dengan bahan bakar bukan dengan air.
bensin kah, pertalite dan sebagainya, ya. Dan ini mohon maaf kita beli, bukan kita curi, bukan kita minta. Itulah yang dimaksud dengan arata petembulu. Artinya, mohon maaf, arata petembulu itu materi yang kita gunakan untuk mencapai segala sesuatu yang kita butuhkan, terutama ilmu. Ya, mohon maaf ini. Kemudian ketika kita datang dalam salah seorang pimpinan kita, tempat kita berguru ilmu, mohon maaf Pak ya, ini saya luruskan Pak ya. Tonu arata petembulu medunggama lah temu salawat itu Pak. Mohon maaf Pak, saya bukan pimpinan dan ini bukan perintah pimpinan, ini memang lahir dari saya ini. Ketika kita sampai di rumah tempat orang kita menuntut ilmu, lah temu salawat itu. Mohon maaf Pak, wow tingkat demak tawan tuh mau salawat itu. Kenapa? Jangan sampai pimpinan tempat kita menuntut ilmu itu boleh maapu kosongi tio ati ya nama utima pohunalio mak pen bomota potalilio hula potalio kopi won tio dungkan temak kosong sementara itu tamu. Dan Nabi sampaikan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ada 3 itu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berkata yang benar, auliasmut atau diam. Artinya kalau kita tidak sanggup berkata yang benar, harus diam. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, hendaknya dia memuliakan fa'ausin lajarahu. Berlaku baik terhadap tetangga. Nah ini yang ketiga yang saya maksud. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, hendaknya dia memuliakan tamu. Jadi yang dijaga cuma karena dia ingin memuliakan tamu. Mama menama dekesti ati mama boleh bo karena itu. Itu yang dimaksud arata petumbul. Adapun tinggal sampai 2 hari itu, ya itu terserah. Tapi ingat batas tamu itu hanya 3 hari. On may limpa tadi maaf mikirang itu teh. Ya. Ya, yang berikut Pak, ikhlas. Tunggu, masih ada sambungannya. Setelah itu Bapak dan Ibu, pali turun dengan pergi ke Bagino. Kegaiban itu yang mereka bahas sampai siang. Walau itu gino bos suara lipali, bos to salamu bait. Bol wali paki ke Bagino tawalatiali. Jadi ilmu ini awalnya belum beli tahu, itulah majusub ya. Nanti ada prosesnya panjang itu. Yang berikut, lampu yang tak punya bayangan, toh dilaolilo. Artinya pon muhutu piahu jahe bungkata. Pon mongohi jalon tomali kani mati Pak Ustad. Bukan jamat kani mah ngopilo talimat talete hauti. Ieu itu lo jawolilo bait. Artinya mah mailo itu tadi tu mah elai mai. Itulah lampu yang tak bayangan. Kemudian yang kelima ini, cermin yang tembus witolo hintolik le kaupan betih. Artinya kalau kita ingin mencari dia, mohon maaf, berdirilah di atas kaca bayang, petaing gila malak kali. Enggak ada oleh mata pimpinan itu. Itu urutan yang kelima. Dia ada 5, kelimanya itu. Ya. Ya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, zamannya Pak Langkarauti mas tengah 10, Pak Lenggo melatih 1 jam Pak ya. Sekarang beliau sudah masuk pada 7 hari, ya, meninggalkan kita, meninggalkan keluarga, bahkan meninggalkan dunia yang fana ini. Kira-kira apa yang beliau tunggu pada keluarganya? Saya kembali ulang, apa yang orang-orang meninggal tunggu nanti harapkan kepada orang-orang yang hidup ketika mereka sudah berada di yang lahat? Hanya doa dan istighfar. Banyak kali saya sampaikan, saya ulang, al mayyitu fi qabrihi kal gharikil mat'ubi. Mayat dalam kubur itu
seperti orang yang tenggelam, yang taziru da'watan talhaquhu, dia menunggu doa dari orang yang ingin berjumpa dengan dia. Siapa? Min abihi, dari ayahnya, dari ibunya, au min akhihi, dari keluarganya, au min sadiqin, atau dari tetangganya, bapak dan ibu. Sehingga bila kita mendoakan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, bapak dan ibu, itu yang lebih dia sukai daripada dunia beserta seluruh isinya. Kenapa? Karena hadiah orang yang hidup hanya dua, istighfar dan doa. Allahumma ghafir lahu warhamhu, itu intinya, mendoakan kepada beliau. Ya. Yang berikut, kenapa orang yang meninggal harus didoakan? Di dalam kitab tarekat Sinar Kemasan Jilid 2, di situ disampaikan banyak hadis itu ya, hanya satu ini saya angkat. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa maddaha, wa madali, mad itu dipanjangkan, hutimat lahu arbatu ala fidan bih minal kabairi, akan dihapus oleh Allah 4.000 dosanya ya. Tapi mohon maaf bapak dan ibu, la ilaha illallah tidak bahasa la ilaha illallah, tidak ya. Itu ada tata caranya, ada tata caranya. Kemudian dalam penyampaian ini tanya para sahabat, ya Rasulullah, bila yang bersangkutan tidak punya dosa, artinya yang mengucapkan la ilaha illallah tidak punya dosa, dosa siapa yang diampuni oleh Allah? Dosa keluarganya. Bila keluarganya tidak punya dosa ya Rasul, dosa siapa? Dosa tetangganya. Sehingga di mana-mana saya sampaikan, pasukur pengahemala itu jaina mutahalili, mau ingat tahipu tahlilia, bahwa tidak boleh tahipu tahlilia, dia pasti akan kena radiasi daripada berkah daripada tahlil itu. Ya. Cuma alhamdulillah sekarang ini bapak dan ibu tidak seperti dulu ya. Alhamdulillah ya, aman-aman ya. Terakhir bapak dan ibu, ini tinggal 1 hari kita masuk pada pertengahan bulan Ramadan. Kemudian pada 21, 23, 25, 27, 29 kita berlomba-lomba untuk mendulang Lailatul Qadari. Sebagaimana yang kita tahu pada ibu surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri wa ma adra. Kemudian Allah bertanya ya, inna anzal, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah ya. Lailatul Qadar itu malam yang mulia Pak ya. Wama, ingat ya, pertanyaan kalau dimulai dengan wama adra, tahukah kamu dalam pintu melatia dalam patah ta'lim mengoli walaupun Lailatul Qadari itu kalau segi bahasa Pak. Kemudian Allah yang bertanya, Allah sendiri yang menjawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadri itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun 4 bulan ya. Itu 1000 bulan ya, taruhlah 83 tahun ya, kurang lebih 83 tahun. Khairum min alfi syahri. Tanazzalul malaikatu, turun pada saat itu para malaikat, waruhu, dengan ruh nyawa-nyawa tambah helele molo ke langit dunia, terus sampai ke bumi ya. Bahkan malam Lailatul Qadar itu disebut malam yang sempit. Kenapa disebut malam yang sempit? Karena pada malam Lailatul Qadar Bapak dan Ibu, seluruh malaikat penghuni langit diizinkan oleh Allah untuk turun ke bumi, sehingga mereka sampai berdesak-desakan di bumi ya. Karena malaikat Bapak dan Ibu, dia lu tanpa jumlah malaikat, hanya Allah Subhanahu wa taala wa ta'ala tiba 10, tapi jumlah malaikat itu tidak diketahui berapa jumlahnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Pak ya, sekarang begini, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajri. Turun mereka Pak,
Malaikat bersama ruh dengan izin Allah sampai terbit fajar. Pertanyaannya, untuk apa mereka diturunkan oleh Allah? Dan malaikat diturunkan oleh Allah seperti ini hanya pada baginda Rasulullah SAW dan pada umat-umat beliau di bulan suci Ramadan. Tujuannya dua, pehilala dua, itu maksud itu dua golongan ini. Yang pertama, malaikat diperintah oleh Allah turun menyaksikan umat Rasulullah SAW. Yang pertama, orang yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah ketika di malam 21. Kenapa? Karena dia ingin mendulang Lailatul Qadar. Malam 22, malam 21, malam 23, malam-malam ganjil, malam 25, 27, 29, menyaksikan umat Rasulullah SAW, umat Muhammad yang ketiga di malam-malam ini turun tengah malam dari rumah, menyisihkan sebagian rezeki diberikan kepada tetangga. Bukan disuruh antar, tidak. Dila pepot depito, dila atau tabu itu tak undang, tidak. Dia sendiri yang mengantar. Nah, untuk menjaga jangan sampai ada tafsiran yang lain, ya panggillah teman, antarlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada kita kepada orang yang berhak menerimanya. Antar. Itu yang dilihat oleh para malaikat. Yang kedua, pada malam Lailatul Qadar ini, malam-malam ganjil ini, yang disaksikan oleh malaikat adalah seorang pendosa, seorang yang berbuat maksiat di tahun-tahun kemarin, pada 11 bulan yang lalu, kemudian di malam-malam seperti yang saya sebutkan tadi, teringatlah dia dosanya, kemudian meneteskan air mata. Dia merasa khauf, merasa takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, kemudian sampai meneteskan air mata, dan dia bertobat kepada Allah, sehingga Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikatku, ketahui oleh kamu bahwa dua tetesan air mata si pendosa itu yang lebih aku sukai daripada suara gemuruh tasbih di malam Lailatul Qadar. Tanya oleh malaikat, ya Allah, kenapa sampai begitu ya Allah? Kenapa hanya dua tetesan air mata si pendosa yang lebih engkau suka daripada suara gemuruh tasbih? Allah menjawab, karena kalau orang bertasbih, orang yang salawat, orang yang berzikir, orang yang mengaji, orang yang tahajud, mereka hanya mengharapkan pahala dariku. Tapi kalau seorang pendosa yang meneteskan air mata di malam-malam ganjil tadi, ya, untuk mendulang malam Lailatul Qadar, dia mengharapkan ampunanku, dia mengharapkan kasih sayangku, bahkan dia mengharapkan redaku, sehingga itu aku lebih suka daripada dua tetes air mata si pendosa, Pak, yang merasa. Bahkan di dalam Al-Hikam Ibnu Atta'illah, Bapak dan Ibu, itu betito dunia, jangankan satu lekok balok ini, satu dembe ini, jangan satu dembe boti loingolan tuh Pak, taruhlah seluruh dunia ini tidak peduli dengan kita, biarkan, kata Ibu Atta'illah, asalkan bumpat ta'alim tu bongkolu ya tamat ta'alim. Madalah moti Pak, madalah moti kalimat ini ya. Jadi Bapak dan Ibu yang saya muliakan, malah dungkakan ini ya, puasa uti ya. Ya, Bapak dan Ibu ya, saya sampaikan di situ ya. Terakhir kepada kita semua, alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan, sehingga kita berharap semoga seluruh ibadah yang telah kita lakukan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kita masih akan diberikan kekuatan lahir batin untuk melanjutkan melaksanakan ibadah-ibadah yang di depan kita, bahkan insya Allah masih akan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sesingkat ini apa sampaikan, mohon maaf bila dalam penyampaian ada yang berlebihan tolong dikurangi, bila lain kurang tolong di
Sempurnakan apabila yang ada yang salah tolong diperbaiki. Dan terakhir sama-sama kita berdoa amin. Niyatuna doa bil khairi wa salamati wal afiyati wal barakati wal rahmati wal maghfirah jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wa min masyariqil ardi wa magharibiha bariha susan ila ruhil abdikal fakir wa anta ta'lamu bihi wa bi asma'i abahi Allah arju rahmataka wa fadlaka wa judaka allati mahahuna bi sababihi al-fatihah la hadratin nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yabi'aka bimazidah ya rabbal bagil zalalik wajhikal karim ajma sultanik subhanaka anta Allahumma salli salatan kamil salaman ta'aman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhal bil karim wa tanfarij bil raktuk bil hawaij wa tanal bihi ragaib wa husnul hawatimi wa justadikal kamamu biwajhika man alihi wa sabibi kulli matna nafasin bi adadi kulli malik amin ya rabbil alamin. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina ya Allah. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shigar jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat susan ila ruhi li abdikal fakir wa anta ta'lamu bihi wa bi asma'i. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu ya Allah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa asir madkhalahu. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ahlal kubur min ahli la ilaha illallah. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ahlal kubur min ahli la ilaha illallah. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ahlal kubur min ahli la ilaha illallah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan madiyatan fadkhuli fi ibadihi wadkhul jannati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ala ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ta'atuhu fi qabrihi ya Allah. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ala ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ta'atuhu fi qabrihi. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ala ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ta'atuhu fi qabrihi. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. وغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا الله يا كريم وأنت خير الراحمين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما يا الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا الله وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على خير خلق ونور أرشي Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.